sudah jalan, nah dia biasanya akan berlangganan Lexikom karena infonya itu 1 tahun bisa menghabiskan uang sekitar 40 juta untuk berlangganan Lexa itu bisa menggunakan drugs.com. Jadi nanti adik-adik bisa pasti tentang tadi ya drugs.com. Nah ini jadi ilmu farmakoterapinya adik-adik harus dikuasai. Jadi harus mengenal penyakit ya, penyakit yang sedang dialami pasien ya. Terus guideline, jangan lupa guideline-nya harus kita ketahui. Jadi kalau misalnya penyakitnya ini, guideline-nya apa, obatnya, lini pertamanya apa, nah itu juga harus kita kuasai. Nah ini proses PTO, jadi memang kita harus menseleksi ya, tidak semua pasien itu kita lakukan PTO, jadi ada beberapa kriteria. Ya, terus juga karena keterbatasan SDM, biasanya itu hanya misalnya fokus ke satu bangsal dulu. Jadi tidak semua bangsal, misalnya cuman ada maksudnya bangsal penyakit dalam. Ya udah fokusnya ke bangsal penyakit dalam. Nah, ini memang pernah saya melakukan praktek di Rumah Sakit Untan ya. Jadi waktu itu saya diminta untuk pada saat itu akan akreditasi Rumah Sakit Untan dan itu diminta untuk melakukan penulisan CPPT ke seluruh bangsal. Nah, ini saya tidak menyanggupi karena keterbatasan keilmuan kita juga ya, pengetahuan kita. Jadi kalau kita misalnya fokusnya bisa baru memahami beberapa obat misalnya di saraf dan penyakit dalam, nah mungkin kita coba yang fokusnya ke situ gitu ya. Jadi bertahap, jadi tidak langsung semua bangsal itu kita lakukan pemantauan terapi obat. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan SDM yang ada gitu. Tapi kalau SDM-nya banyak ya untuk menjalankan farmasi klinik, ada yang apoteker di UGD, ada yang di di ANA. Nah itu silakan untuk masing-masing bekerja di tempat bangsalnya. Nah, yang pernah saya lakukan, saya melakukan praktek di bangsal penyakit dalam di Rumah Sakit Untan. Nah, ini kita seleksi pasien, pasiennya juga kita lihat itu biasanya penyakit kronik atau orang-orang pasien dewasa, pasien lansia maksudnya pasien lansia terus penyakit kronik. Jadi ada beberapa kondisi pasien yang memang kita perlu melakukan PTO. Misalnya dia juga menggunakan polifarmasi, nah itu perlu dilakukan PTO. Terus pengumpulan data pasien, nah ini nanti kita harus melihat dari data rekam medik ya, baik itu data subjektif maupun data objektif ya. Apa itu subjektif, objektif nanti kita akan lihat, kita akan bahas satu persatu. Terus kita mengidentifikasi masalah terkait obat ya, tadi saya sudah ceritakan bahwa dia harus menghubungkan subjektif, objektif nanti dihubungkan dengan obat yang diterima pasien, apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai berarti ini adalah suatu masalah yang harus kita berikan rekomendasi dokter penanggung jawab. Jadi di rumah sakit itu ada DPJP istilahnya, dokter penanggung jawab pasien. Jadi kita harus menginformasikan itu kepada DPJP-nya. Nah, nanti rencana pemantauan serta tindak lanjut yang akan dilakukan. Oke, ini tata laksana PTO. Nah, ini ya, seleksi pasien. Jadi kita harus melihat kondisi pasien. Pasien yang masuk rumah sakit dengan multi penyakit sehingga menerima obat polifarmasi. Terus pasien kanker yang menerima terapi sitostatistika. Nah, ini saya belum pernah menangani PTO pada pasien kanker karena di rumah sakit Untan itu tidak ada ya, belum ada pelayanan terapi sitostatistika, tapi kemarin saya kakak kelas kalian kan ada yang sudah PKPA di Rumah Sakit Sudarso. Nah, terus saya minta kepada teman-teman apoteker di Rumah Sakit Sudarso untuk memberikan atau mengenalkan
menggunakan terapi sitostatistika pada pasien kanker. Jadi bagaimana melakukan pemantauan terapi obatnya. Ya, jadi di Rumah Sakit Sudarso itu sudah ada terkait penyiapan ya, pasien kanker. Terus pasien dengan gangguan fungsi organ, terutama hati dan ginjal, ya karena kita tahu bahwa pasien-pasien yang mengalami gangguan fungsi organ, nah ini metabolisme dan diekspresikan melalui hati dan ginjal. Terus pasien geriatri dan tahu bahwa fungsi organnya itu kalau geriatri terjadi penurunan fungsi organ sehingga ini akan mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik obat. Nah, kalau pediatri itu karena organnya belum berkembang dengan sempurna, maka memang diperlukan juga adanya penyesuaian dosis penggunaan obat. Nah, ini pasien hamil dan menyusui, ini juga perlu kita seleksi ya dalam memberikan pemantauan terapi obat, serta pasien dengan perawatan intensif atau pasien-pasien UGD. Nah, ini biasanya juga perlu dilakukan PTO karena banyak terjadi pemberian obat yang cukup banyak ya, jadi memang perlu dilakukan PTO. Makanya kemarin kami di Rumah Sakit Untan itu tiga orang ya dilatih untuk magang ya. Kami magang di Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Jadi ada yang apoteker yang magang di pelayanan farmasi klinik di UGD, ada yang di anak, serta ada di penyakit dalam. Nah, saya waktu itu magang di bagian penyakit dalam di Rumah Sakit Sutomo Surabaya. Nah, kalau di Rumah Sakit Sutomo Surabaya itu merupakan rumah sakit rujukan terakhir ya. Kalau di kita tuh di Sudarso. Jadi kasus yang udah diterima di rumah sakit tersebut itu biasanya sudah dengan kondisi yang parah. Jadi kan sekarang kan penanganan pasien itu kan bertahap ya, mulai dari vaskes pertama yaitu di puskesmas. Kalau tidak bisa tertangani oleh vaskes pertama, nanti dilanjutkan ke rumah sakit tipe C atau tipe B dan nanti akan dirujuk oleh ke rumah sakit tipe A ya. Jadi pada umumnya rumah sakit yang tipe A itu udah menerima kondisi pasien yang sudah parah sehingga penggunaan obatnya juga sudah beragam gitu. Sehingga ini memang perlu banyak pemantauan terapi obatnya. Oke, tadi terkait seleksi pasien. Sekarang obat ya. Jadi jenis obat ini juga perlu kita perhatikan. Pasien yang menerima obat dengan resiko tinggi, yaitu obat dengan indeks terapi sempit, contohnya digoxin, phenytoin. Nah, ini perlu kita lakukan PTO. Terus obat yang bersifat nephrotoksik ya. Nah, gentamisin. Nah, ini kalau pasiennya mengalami ginjal, berarti pemberian gentamisinnya itu harus di stop atau kalau memang terpaksa untuk diberikan, tapi ini akan sangat riskan sekali. Nah, jadi kita harus menggantikan dengan antibiotik yang lain ya, yang sifatnya tidak nephrotoksik ya pada pasien-pasien ginjal atau obat-obat yang memiliki resiko hepatotoksik ya. Nah, ini juga perlu dihindari. Terus sitostatistika ya, methotrexate ya, antikoagulan, warfarin, heparin, obat yang sering menimbulkan ROTD ya, metoclopramid, obat AINS, obat diabetes ya. Nah, ini perlu dilakukan pemantauan terapi obat. Nah, ini kalau di obat kardiovaskular ini adanya nitrogliserin yang perlu dilakukan pemantauan terapi obat. Terus yang perlu lagi dilakukan pemantauan terapi obat yaitu kompleksitasnya regimen, yaitu polifarmasi, terus variasi rute pemberian obat yang beragam ya, ada yang lewat oral, ada yang lewat IV. Nah, ini perlu untuk kita lakukan pemantauan terapi obat. Terus variasi aturan pakai, nah ya, 2 kali sehari, 3 kali sehari, ada 1 kali sehari. Nah, ini banyaknya variasi ini juga akan saling
menimbulkan interaksi ya kan, kalau misalnya saling banyaknya aturan pakai. Jadi ini juga harus diperhatikan. Terus cara pemberian khusus, nah contohnya inhalasi. Nah ini misalnya dia makainya udah tepat atau belum ya, cara penggunaannya sudah benar atau belum. Jangan-jangan cara penggunaannya yang keliru, nah menyebabkan misalnya pasien ini asmanya itu nggak sembuh-sembuh gitu. Nah ini tugasnya kita untuk memberikan edukasi bagaimana cara memberikan penggunaan inhalasi yang benar gitu ya. Nah, ini jadi metode sistematis yang digunakan dalam PTO itu menggunakan metode swab ya. Ini untuk metode yang secara tertulis ya. Secara tertulis itu menggunakan swab. Nah, tahapan yang perlu kita lakukan ketika kita ingin menulis swab, nah itu kita tadi ya sudah disampaikan, kita harus mengumpulkan database. Nah, database-nya ini kita kumpulkan dari rekam medik, dari penggunaan obatnya ya. Terus nah itu biasanya ada tercatat di rekam medik. Obat yang diberikan dokter pada hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, sampai pasien itu pulang, itu biasanya data obatnya akan tercatat secara rutin akan dicatat ya. Nah, terus kita lihat problem list-nya di daftar masalahnya ini apa ya gitu. Ya, jadi bisa ada indikasi tidak ada obat, atau ada obat tapi tidak ada indikasi, terus overdosis, underdosis ya masalah DRP terkait penggunaan obat. Setelah itu baru kita menyusun swab. Nah ini jadi pengumpulan data pasien. Nah ini ya data subjektif, data objektif, terus profil penggunaan pengobatan pasien. Profil obat yang digunakan pasien itu merupakan database yang harus kita kumpulkan. Nah, data pasien ya ini data subjektif ya, data subjektif yang ini data yang ada di rekam medik. Nah, ini bermacam-macam ya. Jadi nanti datanya itu banyak. Ini ada data demografi pasien, keluhan utama, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penggunaan obat ya, riwayat keluarga, riwayat sosial, terus pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnostik ya, diagnosis dan terapi. Jadi banyak data nanti direkam medis ya, kalau ada dilihat nanti pada saat PKPA. Kemarin saya sudah menuntun lah ya, ada yang PKPA di Sudarso, jadi buka rekam medis, itu kami kerjasama dengan teman-teman apoteker di Rumah Sakit Sudarso. Jadi dipinjamkanlah 5 rekam medik, terus adik-adik waktu itu diminta untuk menyalin permasalahan-permasalahan, mengumpulkan database-nya ya, baik itu subjektif, objektif, terus kita melakukan assessment dari setiap obat yang diberikan kepada pasien. Nah ini juga ya database ya yang perlu dikumpulkan. Nah, kalau dilihat dari database di sini, bisa nggak ada yang bedakan yang mana subjektif, yang mana objektif? Subjektif, subjektif, dan objektif. Gampangnya apa ya kalau membedakan antara subjektif sama objektif? Kalau yang subjektif itu, Bu, berdasarkan dari pendapat pasien sendiri, Bu. Tapi kalau yang objektif itu dia seperti uji lab atau uji fisik gitu kan, Bu, kadar obat serum. Nah, itu kan udah dicek lagi
menggunakan alat dan pasti terpercaya gitu Bu, dibanding dengan pendapat pasien sendiri. Terima kasih Bu. Ya, jadi sama-sama, terima kasih. Ya, jadi tadi sudah disampaikan oleh Alivia ya. Jadi untuk yang subjektif itu datanya berdasarkan dari keluhan yang dirasakan oleh pasien. Misalnya pasien merasakan ya. Nah, terus kita lihat lagi, kita tanya lagi riwayat penyakit sebelumnya apa, riwayat penyakit obat yang diberikan apa, status sosialnya seperti apa. Nah, ini kita gali ya datanya dari pasien. Kalau objektif itu terkait dengan pengukuran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Misalnya tekanan darah gitu ya, terus pengukuran serum kreatin, terus data lab gitu ya, leukosit, terus hemoglobin, kadar Hb-nya berapa, leukositnya berapa, hematokritnya berapa. Nah, itu objektif karena berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh tenaga kesehatan lainnya. Jadi ini masalah itu bisa dari pasien, bisa juga dari profesional kesehatan lainnya. Nah, ini masalah lainnya, keluhan pasien, ya, hasil abnormal dari uji lab atau uji fisik, situasi finansial dan sosial. Nah, ini juga bisa mempengaruhi terkait masalah DRP, ya, karena mungkin nggak mampu beli obat yang seharusnya digunakan, akhirnya beli obat yang lain yang murah, ternyata tidak bisa memperbaiki penyakitnya. Keterbatasan fisik. Nah, ini juga biasanya untuk orang-orang lansia karena dia tidak ada pendamping, keluarga pendampingnya tidak ada, maka keterbatasan untuk akses ke rumah sakit, ke puskesmas. Nah, sehingga dia kepatuhan pasien dalam menggunakan obat juga rendah. Nah, terutama untuk pasien-pasien geriatri yang mengalami penyakit kronik ya, hipertensi, diabetes. Nah, sehingga ini menjadi permasalahan menyebabkan terjadinya komplikasi atau kerusakan di organnya. Nah, ini masalah psikologis. Masalah psikologis ini biasanya banyak juga terjadi pada pasien lansia ya. Jadi ini juga akan berpengaruh terhadap obat yang dikonsumsinya. Nah, ini ya S ya, swab ini subjektif, data tentang apa yang dirasakan pasien atau apa yang dapat diamati tentang pasien. Merupakan gambaran apa adanya mengenai pasien, diperoleh dengan cara mengamati, berbicara, dan berespons dengan pasien, keluarga pasien, perawat, dan lain-lain. Jadi lebih cenderung ke data dari data pasien. Jadi informasinya itu kita peroleh dari pasien. Ya, ini O ya, jadi riwayat pasien yang terdokumentasi pada catatan medik dan hasil berbagai uji dan evaluasi klinik ya, tanda-tanda vital ya, suhunya berapa ya, RR-nya berapa, respiratory rate-nya berapa itu ya, hasil tes lab, hasil uji fisik, hasil radiografi, CT scan, ECG ECG dan lain-lain. Obat yang digunakan sekarang termasuk dalam data objektif. Harus dikaitkan dengan problem kesehatan pasien. Nah, ini farmasis harus dapat menginterpretasikan data subjektif dan objektif untuk setiap problem. Untuk mengembangkan rekomendasi terapi, mengikuti atau memonitor respon terhadap suatu terapi, dan mendokumentasikan adanya adverse drug reaction. Jadi assessment itu sama dengan identifikasi masalah, sama dengan DRP. Jadi di bagian assessment itu kita berfokus kepada DRP. Jadi dokter itu bikin swab, perawat bikin swab, ya, nutrisionis ya, bagian nutrisi itu juga bikin swab. Nah, swabnya itu tergantung dengan keahlian masing-masing. Kalau dokter melakukan swab, S-nya lebih kepada penegakan diagnosa ya, diagnosis, terus nanti dia O-nya itu tentang pengukuran sama seperti kita, SO,
Nah, A-nya itu asesmennya dokter akan memberikan obat ya, resep yang akan digunakan oleh pasien. Nah, P-nya juga sama. Dia akan akan melihat gitu ya, melihat pemberian obatnya. Dia akan lebih meresepkan obat ya. Jadi kalau dokter lebih cenderung itu plannya akan memberikan resep obat ke pasien. Nah, kalau kita plannya itu terkait tadi bagaimana cara mengatasi assessment atau mengatasi DRP yang terjadi pada pasien. Nah, ini yang DRP ya, ada indikasi tetapi tidak diterapi, pemberian obat tanpa indikasi, pemberian obat yang tidak tepat, dosis terlalu tinggi, dosis terlalu rendah ya. Reaksi obat yang tidak dikehendaki, ROTD, interaksi obat ya. Pasien tidak menggunakan obat karena suatu sebab. Nah, ini merupakan masalah DRP yang kita hadapi ya, pasien hadapi. Jadi ini yang perlu kita periksa, kita lakukan pemantauannya. Nah, ini tadi adik-adik sudah mengetahui bahwa assessment itu sama dengan identifikasi masalah atau DRP. Hanya saja bahasa DRP itu tidak sama dengan bahasa SOAP. Ini tolong diperhatikan. Jadi ketika adik-adik melakukan rekomendasi, ya pemberian rekomendasi, nah itu bahasanya itu menggunakan bahasa direkomendasikan atau disarankan. Jadi tidak ada kalimat perintah. Obat ini salah. Obatnya perlu dilakukan penurunan dosis. Nah, itu jadi pada saat kita melakukan kegiatan P, plan-nya itu rekomendasi, itu kita tidak menjudge atau menghakimi bahwa dokter sebagai penulis resep itu salah. Kita tidak boleh menjudge lah, menyalahkan tenaga kesehatan gitu. Bahasanya itu kondisi pasien dengan kondisinya seperti ini, obat yang diberikan seperti ini, maka disarankan untuk pasien misalnya men-stop atau direkomendasikan pasiennya untuk mengganti obat yang lebih tepat, yaitu misalnya obatnya ini. Jadi bahasanya itu sangat harus kita perhatikan ya, tata bahasanya itu harus dibuat tidak menyinggung orang lain gitu, tidak menyinggung profesi yang lain. Ya, jadi kalimatnya bisa rekomendasi yang diberikan atau disarankan, nah seperti itu ya. Untuk bagian plan-nya. Dan hindari kalimat perintah. Jangan sampai ada kalimat perintah di dalam pemberian rekomendasi. Ini tadi udah ya asesmen DRP. Nah, apakah pasien perlu obat? Misalnya belum diresepkan, pasien belum mengambil obat, apakah pemilihan obatnya sudah tepat ya? Kita lihat kondisi pasien, usia, fungsi hati, ginjal, alergi, faktor resiko, dan lain-lain ya. Pasien tidak menerima obat yang optimal, misalnya ada duplikasi terapi. Nah, duplikasi terapi, kalau AC dan ARB itu duplikasi terapi atau tidak? Pemberian kombinasi AC inhibitor dan ARB. Menurut adik-adik gimana? Pemberian obat AC inhibitor dan ARB. Pemberian kombinasi obat. Diperbolehkan atau tidak ya? Ayo, ada 50, berapa nih? 60 lebih? Enggak lah ya, 50. 53.
Kira-kira pemberian kombinasi obat AC inhibitor dan ARB ini diperbolehkan atau tidak ya? Sebaiknya tidak, Bu. Alasannya kenapa? Karena mekanismenya sama, Bu. Karena mekanismenya sama, Bu. Gimana mekanisme kerja obatnya? Kalau AC itu kan dia menghambat reseptor dari ininya, Bu, apa? Untuk mekanismenya kan Bu, dia kan bekerja di ini Bu, renin angiotensin ya Bu ya. Nah, jadi Iya. tuh dari efek sampingnya itu dia bisa juga menyebabkan efek samping jangka panjang Bu, kayak makin memperparah hipotensinya kalinia serta tuh memperburuk gagal ginjalnya Bu, sehingga dapat menyebabkan nilai angka kematian yang lebih tinggi Bu. Jadi sebaiknya jangan diresepkan ARB maupun AC inhibitor. Oke. Aspirin dengan Clopidogrel. Antiplatelet dikombinasikan boleh nggak? Misalnya pada pasien stroke hemoragik. Dia dikombinasikan 2 antiplatelet. Boleh nggak? Boleh Bu, kalau untuk stroke iskemik memang dikombinasikan tuh, memang udah ada guideline-nya dikombinasikan Bu. Kenapa dia kenapa dia boleh? Kan dua-duanya antiplatelet. Karena efeknya tuh bakalan Dua-duanya antiplatelet. lebih besar manfaatnya Bu untuk orang yang stroke iskemiknya resikonya tinggi. Karena efeknya lebih baik kalau Ada yang tinggi Bu. Oke. Nah, teman alasannya belum kena nih. Coba lihat mekanisme kerja obatnya. Kombinasi aspirin sama Clopidogrel itu Bu menyebabkan pendarahan. Pendarahan. Itu kasusnya apa? Pasien stroke iskemik dapat 2 antiplatelet. Dia butuh 2 antiplatelet. Aspirin sama Clopidogrel. Kira-kira bagaimana? Kalau yang Jessica dapat nih Bu, aspirin tuh mekanismenya dalam inhibisi PGH, sistase atau CHOX dengan secara irreversibel membuat asetilasi pada kelompok serin yang spesifik. Hal ini akan menurunkan produksi dari prostaglandin dan tromboksan A2 yang dapat menurunkan agregasi platelet. Metabolit aktif dari Clopidogrel mengikat secara irreversibel pada reseptor P2Y12 pada platelet sehingga menurunkan fungsi platelet yang disebut sebagai inhibitor platelet. Itu mekanisme yang Jessica dapat. Jadi mekanismenya sama atau enggak? Antara 2 obat itu? Beda, Bu.
Nah ya, kalau tadi yang AC inhibitor sama ARB itu mekanisme kerja obatnya pada satu sistem, yaitu sistem RAS. Ya, tadi Alivia yang jelaskan. Nah, beda halnya dengan antiplatelet tadi ya, kalau misalnya mau dikombinasikan, dia diperbolehkan, terutama untuk pasien-pasien yang tadi stroke iskemik ya, yang dimana dia sudah mengalami misalnya penyumbatan yang hitam, yang udah apa ya, udah susah gitu ya, yang harus kalau tidak ditangani dengan 2 antiplatelet, maka nanti untuk menghancurkan bekuannya itu trombusnya. Kalau dengan obat 2 ini pun tidak mampu untuk mencairkan bekuan darahnya tadi, maka dia diberikan heparin biasanya. Nah, kembali lagi tadi penggunaan aspirin sama clopidogrel itu boleh untuk diberikan secara kombinasi walaupun dia dua-duanya antiplatelet. Karena dia memiliki mekanisme kerja yang berbeda gitu. Kalau tadi yang satu itu aspirin itu dia menurunkan tromboksan ya kan. Yang satunya lagi itu dia clopidogrel itu kan dia bekerjanya di CYP di hati gitu. Jadi ini mekanisme kerjanya itu berbeda gitu. Jadi ini diperbolehkan untuk diberikan secara kombinasi. Jadi dia tidak termasuk duplikasi. Tapi kalau S dan ARB itu diresepkan secara bersamaan, dia termasuk penggunaan obat yang duplikasi. Ya. Jadi kalau digunakan dalam satu sistem, mekanismenya itu sama, terus obatnya itu diberikan 2 gitu ya kayak tadi, nah itu dia termasuk duplikasi. Tapi kalau dia mekanisme kerjanya beda, nah itu boleh ya untuk diberikan untuk diberikan dalam bentuk kombinasi dan dia bukan duplikasi. Nah, dosis obat tidak optimal, terlalu tinggi, rendah, sering, adakah efek samping obat, adakah interaksi obat? Nah, ini yang masalah di RP. Ya, jadi amati apakah suatu problem disebabkan karena obat atau tidak, ya dilihat lagi apakah apakah terapi obat memang dibutuhkan atau cukup dengan non drug terapi ya atau non farmakologi ya yang kita kenal non farmakologi. Jika pasien sudah menerima terapi harus dievaluasi ketepatannya apakah semua macam obat memang dibutuhkan, apakah ada duplikasi, apakah obat tersebut merupakan pilihan obat yang tepat, drug of choice bagi kondisi pasien, usia, fungsi hati, ginjal, alergi, faktor risiko lainnya. Nah, ini terkait dengan plan ya, tadi udah mengenal terkait assessment. Jadi plan ini untuk menyelesaikan masalah. Jadi kita memberikan usulan atau rekomendasi. Nah, jadi dokter atau perawat kita memberikan alternatif terapi, kita memberikan saran untuk menghentikan pemberian obat, memodifikasi dosis atau interval pemberian, merubah rute pemberian, pemeriksaan lab dan lain-lain. Nah, rekomendasi ke pasien itu bisa kita memberikan macam treatment yang diberikan, termasuk obat yang harus dihindari. Jadi kita memberikan edukasi kepada pasien, misalnya ini obatnya nih yang diterima obatnya ini gitu. Tujuannya obat yang diberikan ini untuk mengatasi gejala ini gitu. Nah, ini perlu dijelaskan karena secara teori kalau pasien itu ketika dia paham dengan penyakitnya, dia paham dengan obat yang diberikan, maka tingkat kepatuhannya terhadap penggunaan obat tersebut lebih tinggi dibandingkan dia tidak mengenal apa sih manfaat dari obat yang diresepkan kepada pasien. Ya. Jadi kita perlu memberikan penjelasan kepada pasien bahwa obat ini tujuannya untuk mengatasi yaitu terapi dan toksisitas dan endpoint terapi. Jadi target terapi yang mau kita capai, nah ini perlu kita sampaikan ke pasien. Jadi nanti diharapkan ibu akan terkontrol atau kadar gula darah ibu akan terkontrol dengan perubahan pola makan. Jadi kalau misalnya kita akan memberikan konseling ya, nah itu juga tercatat, harus tercatat dan disimpan di dalam rekam medik.
konseling apa yang sudah kita lakukan kepada pasien. Karena sekarang untuk untuk mengetahui kinerja apoteker itu dilihat dari dokumentasi yang sudah yang disimpan itu, dokumentasi kegiatannya itu ada gitu. Jadi kita untuk akreditasi rumah sakit itu tidak hanya bahwa apoteker ini sudah menjalankan praktek-prakteknya, tapi kalau tidak ada dokumentasi, tidak ada bukti, maka tidak bisa diklaim. Makanya setiap kegiatan itu kegiatan dilakukan di rumah sakit oleh apoteker perlu ada dokumentasi. Selain itu juga untuk sekarang untuk pembayaran tukin ya atau remunerasi, nah itu salah satu syaratnya juga harus melampirkan bukti kinerja bukti praktek yang kita lakukan di rumah sakit. Nah, ini edukasi sebaiknya tidak bertentangan atau berbeda dengan informasi dari tenaga kesehatan lain, tidak menimbulkan keraguan pasien dalam menggunakan obat, dapat meningkatkan kepatuhan pasien dalam penggunaan obat. Jadi penggunaan bahasa mungkin bisa kita perhatikan kembali, misalnya jangan sampai informasi yang kita berikan kepada pasien itu membuat pasien ragu dalam menggunakan obatnya gitu. Atau ya kemungkinan kalau ibu minum obat ini ya ibu ya sembuh gitu. Nah kalau ada kata kemungkinan ini kan berarti kan pasien merasa bisa sembuh bisa tidak gitu. Jadi ini kalimatnya, pemilihan kalimat ini juga tolong diperhatikan ketika kita berkomunikasi baik itu kepada tenaga kesehatan atau kita berkomunikasi kepada pasien. Ya apalagi kepada tenaga kesehatan lainnya ya dokter. Ketika kita berbicara tanpa ada membawa bukti ya, artikel atau referensi, nah ini juga akan membuat keraguan tersendiri oleh dokter terhadap rekomendasi yang kita berikan. Nah ini ya, jadi penerapan PTO ini kita mendapatkan data pasien dari ramedik, dokter, perawat, ya pasien atau keluarga pasien, kita melakukan swab, melakukan rekonsiliasi terapi dan serah terima obat alkes dari pasien. Nah, nanti kalau di rumah sakit ya, itu sistemnya UDD, unit dose dispensing. Ada yang individual, persiapan individual artinya apoteker langsung memberikan obatnya ke pasien. Hanya saja biasa karena dia kembali lagi karena ada faktor SDM, nah biasanya itu apoteker menyiapkan obat untuk 24 jam. Jadi dia kan ke perawat ya, perawat itu kan dia bergantian selama 24 jam. Nah jadi nanti perawatnya yang akan menyerahkan obatnya kepada pasien, tapi sudah dalam bentuk kantong-kantong. Ini jam segini pasien ini minum obat ini, minum ini gitu ya. Nantinya sistem UDD. Nah, oke. Baik ya, mungkin untuk lebih mudah penerapannya, coba adik-adik tulis ya, kasus. Oke, udah siap dengan pulpen dan kertasnya ya, bukunya. Ya, contoh kasus, Nyonya GH, usia 58 tahun, berat badan 34 kilogram, kurus sekali ya, kita naikkan aja lah 54 kilogram, tinggi badan 162, masuk nyeri pancing, itu dia nyeri gitu, disertai mual, titik. Bu, boleh ulangi, Bu? Bu, maaf macet tadi, Bu.